Oke teman-teman, saya Samsul Jala. Saya ada di channel Jisai Jepang. Jadi apa yang harus perlu dibawa ke Jepang bang? Bakal buat diri kita sendiri. Yang pertama itu adalah satu, fisik teman-teman. Kenapa bilang fisik? Karena di Jepang itu kerjanya sama kayak di Indonesia. Jadi kalau kalian fisiknya lemah, itu kalian kurang kuat teman-teman. Jadi maupun Kaigo, bang kan Kaigo mah nggak terlalu fisiknya kan nggak terlalu, jadinya kan nggak harus fisik. Kata siapa teman-teman? Itu dia ngangkat orang tua sana sini, kerja sana sini, emang nggak perlu fisik? Hah? Itu Kaigo. Yang kedua, pertanian itu udah pasti. Pertanian kan bang sekarang kan di Jepang canggih, ada mesin. Kata siapa teman-teman? Pertanian itu hampir sama kayak Genba, yang di lapangan juga ada, yang di bagian produksinya juga ada pertanian. Yang ketiga, bang, kalau restoran sama pengolahan makanan itu apa? Fisiknya perlu nggak? Semua teman-teman ya, pengolahan makanan, pertanian, restoran itu perlu fisik, itu perlu teman-teman. Jadi kalau di pengolahan makanan kan kalian berdiri terus nih ya. Emang kalian gak capek 8 jam misalnya berdiri terus sama kayak di Indo? Tapi kalau di Genba spesialis di lapangan itu fisik bahasa all in teman-teman, all in. Jadi yang satu fisik, yang kedua mental dan nihongo. Kenapa saya bilang mental dan nihongo? Kenapa gak nihongo ketiga atau mental ketiga? Jadi mental dan nihongo itu udah nyatu teman-teman. Jadi kalau mental kalian lemah atau nihongo yang gak ngerti, kan bang ke Jepang itu kan yang penting bisa kerja. Hilangin teman-teman kata-kata seperti itu. Jadi kalau kalian ke Jepang bilangnya yang penting bisa kerja, terus kalau kalian diperintah Achira tote guru, artinya apa? Gak bisa kerja dong jadinya. Jadi mental dan nihongo itu sepaket teman-teman. Kenapa bisa bilang sepaket? Karena itu kalau kalian nihongonya tahu tapi mentalnya gak ada, kalian gak bakalan berani ngomong. Atau kalian kok Jepang gini ya, gak sesuai ekspektasi ya, gitu teman-teman. Jadi kalau kalian nihongonya ngerti, kalau kalian sebaliknya mentalnya ada tapi nihongonya gak ngerti, itu kalian akan bingung teman-teman. Jadi kalau semisalnya itu teh udah satu paket istilahnya. Yang ketiga sekarang yaitu jasmani. Jasmani kalian harus sehat walafiat. Itu jasmani itu karena ngaruh teman-teman. Kalau kita misalnya ada penyakit dalam yang mengganggu kita buat kerja nanti, misalkan kita yang buat kita nanti kerjanya nggak fokus, orang Jepang itu kurang suka. Di misalnya kalau kalian ada penyakit luar atau penyakit dalam, bukan penyakit hati ya ini mbak ya. jadi kalau kalian ada penyakit luar atau penyakit dalam, kalian harus ngomong dari awal. Jadi kalian tuh bilang ke sebelum main sesi itu pasti kalian bilang, atau penyakit sesak napas, atau kalian gampang capek, gampang keringetan, seperti itu. Jadi kalau kalian pengen ke Jepang, kalian harus bisa memenuhi 3 syarat itu teman-teman. Gak harus sebenarnya gak harus nihongo gak penting, enggak, semua penting. Saya bilang semua penting karena misalnya di Jepang itu kalian nihongo pun penting. Pertama, di Jepang itu jarang-jarang pakai bentuk TK kalau kerja di Genba. Totekoi. Kalau kita belajar cuma sampai TK TK doang. Totekimas, totekuru, totekite. Nah, itu kan tolong bawa datang. Ini saya akan sepil nih kata-kata orang Jepang ketika memerintah yang sering di umumnya. Ada umumnya. Jadi gini, tote kite itu kan tolong ambil bawa sini, tote ambil, kuru tokite datang, tote kite. Tapi orang Jepang kalau kerja jarang pakai itu. Tote koi untuk perintah mereke, perintah orang-orang Genba. Tote koi hayaku shiro, omae wa nankai oshite ageru.
Mada wa karanai no ka. Nih, ingat di Jepang itu jarang pakai deska kalau lagi kerja. Kebanyakan yang saya sering alami atau teman saya alami yang di Genba kebanyakan pakai no ka, no ka. Kalimat penegasan yang termasuk kasar. Tapi kalian ingat mental kalian jangan gampang baper. Ingat oboe no mokuteki chanto oboe toke. Oboe toke itu sering ya teman-teman keluar nanti pas kalian misalnya gak ngerti nih, kalian diajarin, woi omae chanto oboe toke yo toge. Nah gitu. Yang ketiga ada kiki torimaseng. Itu artinya nggak memahami, kurang paham. Kenapa gak mudeng istilahnya, bukan wakarimaseng tapi kiki torimaseng. Itu bakal kalian sering dengar di Jepang kalimat-kalimat seperti itu. Achi no machigae wa achi no yarikata wa machigae mas. Jadi itu teh yarikatanya, cara kerjanya salah, bukan kayak gitu. Jadi kalau kalian udah sama orang Jepang, kalian itu ibaratkan bayi yang baru lahir yang tetap bakal, misalnya kalau menurut orang Jepang salah ya salah. Oke? Jadi seperti itulah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa follow atau subscribe. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau ke Jepang. Gaskun, gambaro sih. Yos.